Menurut kalian bagus gak ini untuk proyek kita ke depannya? Gimana? Oke sih. Cuman kayaknya kita perlu nggak sih menambahkan sedikit properti biar kita bisa menarik pelanggan, tambahkan propertinya lagi biar sedikit menarik. Kalau menurut kamu gimana, Tri? Kalau menurut aku sih ya bagus-bagus aja, sama kayak pendapatnya Stika, Iya, perlu cuman ditambahkan sedikit aja. Sedikit aja deh. Di sini jembatan ya. Iya, Terus di sini ada bunga-bunga. seperti itu supaya kayak lebih menarik ya. Lebih berkesan, jadi pelanggan itu tertarik untuk membeli produk itu. Kalau menurut kamu emang? Aku ikut kalian aja. Aku ngomong gak ya? Tapi pendapat mereka kan udah banyak yang bagus-bagus. Kayaknya aku diam aja deh untuk kali ini. Selamat siang, Mbak. Saya duduk ya. Kamu belum sampai juga. Gimana, dari macet nggak, Mbak? Jadi lagi pakai taksi online kan kalau macet. Panas juga kan buat di luar. Iya, benar-benar. Gimana kabar Mbak kemarin? Alhamdulillah baik, sehat walafiat, Mbak. Alhamdulillah. Mbak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana kerjaan Mbak Emma aman? Aman banget sih juga. Jadi kalau hari ini aman banget ya. Kalau minggu lalu itu gila padat banget. Padat banget, jadwalnya hektik banget. Sempat chaos dulu karena lagi pada meeting sama kantor sama atasan juga banyak minta project nih gitu. Oh iya, ngomong Mbak Emma ini kerja di perusahaan mana Mbak? Oh, saya kebetulan lagi kerja di perusahaan Budi Driver, Mbak. Udah lama kerja di perusahaan itu? Baru 1 bulan aja. Sebelumnya Mbak Emma kerja di mana? Kalau sebelumnya itu saya di Prudensial. Oh gitu. Oke. Sebelumnya kita kan udah ngobrol-ngobrol Mbak ya di Instagram, tapi emang kan di Instagram kemarin tuh nggak yang leluasa banget ya emangnya. Iya betul banget, Mbak. Saya sambil minum. Oke, jadi emang kalau misalnya ngobrol secara face to face itu kan emang lebih enak, lebih leluasa gitu ya Mbak ya. Iya betul, Mbak. Jadi Mbak Emma ini biasanya ngobrolnya pas weekend aja ya? Iya, restorannya bisanya pas weekend doang kan lagi off ya, Mbak ya. Kalau lagi jadwal weekday itu padat banget, Mbak. Susah ngomong. Jadi waktunya. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih panjang, saya boleh menyampaikan dulu kontak konseling. Oh, ada ya, Mbak ya? Iya, ada kontak konseling. Silakan, Mbak. Oke, jadi yang pertama saya mau sampaikan untuk durasi konseling. Untuk satu sesi, satu pertemuan itu 50 menit durasinya. Terkait biaya konselingnya nanti Mbak Emma bisa menghubungi, bisa konsultasi dengan Mbak staf administrasi yang depan terkait biaya administrasinya. Dan di sini kami punya notis kerahasiaan, jadi setiap hal, setiap kalimat yang Mbak Emma sampaikan, Mbak Emma ceritakan itu akan dijaga kerahasiaannya. Jadi Mbak Emma nggak perlu khawatir, nggak perlu takut saya akan membocorkan data-data atau cerita Mbak Emma. Dan di sini saya nggak akan memaksa Mbak Emma untuk cerita. Jadi pure dari Mbak Emma sendiri untuk terbuka dan secara sukarela bercerita. Saya udah paham sama kontrak Konseling. Oke, jadi apa yang membuat Mbak Emma datang ke sini untuk melakukan konseling? Kenapa? gugup gitu ya, Mbak. Gue kan bisa aja lagi santai. Jadi Mbak sebenarnya
saya kesini itu karena saya ngerasain di dalam diri saya itu sering ngerasain cemas, kecemasan yang berlebih, ragu-ragu dan gugup gitu. Karena pada setiap saat mau meeting sama teman-teman kantor, sama atasan juga, saya tuh udah nyiapin ide-ide saya untuk mengungkapkan pendapat saya nanti yang ada pada saat meeting nanti. Tapi pas udah hari-harinya pada saat meetingnya itu saya kayak ngeblank gitu. Dan banyak juga di pikiran saya tuh kayak takut salah ngomong atau apa gitu. Jadi saya nggak jadi menyampaikan pendapat saya gitu karena kecemasan itu. Oke, jadi karena Mbak Emma yang terlalu cemas berlebih itu yang membuat Mbak Emma suka ngeblank gitu ya ketika ingin menyampaikan pendapat. Kecemasan itu Mbak Emma udah rasain sejak kapan? Kalau dipikir-pikir sih kecemasannya itu udah dari yang pas masih saya kecil, udah pas masih kecil banget lah. Karena apa ya, saya ingat tuh kalau misalkan saya mau menyampaikan pendapat saya, terus apa yang saya inginkan itu pasti orang tua tuh komentar, kayak ayah bilang pendapat saya itu kurang bagus, ibu juga bilang pendapat saya itu aneh, nggak masuk akal. Jadi saya apa ya, merasa ragu gitu untuk menyampaikan pendapat saya. Kebetulan juga orang tua saya itu profesinya TNI AU, lalu juga ibu saya itu pebisnis. Maka dari itu mereka berdua itu orangnya yang perfeksionis gitu loh. Jadi setiap kesalahan sedikit pun itu bakal direvisi. Jadi saya tuh gak bisa menyampaikan pendapat saya. Jadi saya memilih lebih baik diam daripada menyampaikan pendapat saya. Itu Mbak. Paham. Jadi kecemasan Mbak Emma ini nggak datang secara tiba-tiba ya. Mbak Emma ini udah sejak lama tertumpuk karena ayah dan ibunya Mbak Emma tadi orang yang perfeksionis yang ingin sempurna dalam hal apapun seperti menyampaikan pendapat atau berargumentasi. Sehingga Mbak Emma ini takut ya untuk berpendapat, takut disalahkan, takut dimarahin gitu ketika pendapatnya nggak sesuai apa yang diharapkan orang tua gitu ya. Ketika Mbak Emma ngerasa cemas itu apa yang biasa Mbak Emma lakukan? Kadang kalau saya merasa cemas gitu pada saat meeting nih, jadi kayak cemas gitu, jadi saya pengen nggak memikirkan sesuatu gitu Pak. Jadi nggak pengen memikirkan sesuatu gitu, kayak misalkan pada saat meeting ya udahlah, di pikiran saya tuh kayak ya udahlah, biar mereka aja yang berpendapat, biar teman-teman saya aja yang berpendapat. Kalau juga pendapat saya mungkin kurang mengenakan atau kurang apa ya, kurang klop di mereka, jadi lebih baik saya diam gitu. Selain itu apa lagi yang biasa Mbak Emma lakukan waktu cemas? Selain itu kalau misalkan saya apa ya, kecemasan berlebih gitu, saya secara nggak sadar refleks aja gitu, suka gigitin diri saya. Kadang saya juga suka mainin tisu sampai saya hampurin itu Mbak. Terus selain itu saya suka berpikir kalau misalkan saya lagi cemas atau misalkan saya lagi mengutarakan pendapat saya tuh misalkan saya mengutarakan pendapat saya, terus teman-teman ada setuju dengan pendapat saya, jadi saya tuh malah overthinking, kok mereka menerima sih pendapat yang saya utarakan. Sebenarnya mereka ini benar-benar setuju dengan pendapat saya atau hanya berpura-pura ya Mbak gitu. Oke, jadi kedua hal yang Mbak Emma lakukan tadi itu adalah dinamakan defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri, yang mana kita melakukan itu ketika kita itu merasa nggak nyaman atau merasa nggak aman nih dengan lingkungan yang
Kalau tadi Mbak Emma apa namanya berpikir bahwa pendapat Mbak Emma nggak bagus, biar aja deh pendapat teman-teman aku gitu. Kita yang menggunakan profesionalisme namanya rasionalisasi, rasionalisasi hal-hal yang sebenarnya itu nggak rasional. Kalau untuk yang tadi Mbak Emma suka main-main di tisu gitu kan, atau di jari, itu namanya rasionalisme regresi. Jadi kita menggunakan profesionalisme yang regresi itu itu seperti anak-anak ya kelihatannya gitu. Nah, kedua hal ini itu bukan hal yang buruk sebenarnya. Ini tanda kalau tubuh kita itu masih perlu space, masih butuh tempat aman seperti itu. Makanya tubuh ada yang namanya mekanisme pertahanan diri seperti itu. Saya sejujurnya juga ya Mbak ya, berada di ruang konseling ini juga saya sebenarnya takut untuk mengucapkan unek-unek saya, takut aja gitu salah ngomong, karena jujur di dalam lubuk hati saya itu kalau misalkan saya mengutarakan pendapat kayak ada yang berbisik gitu, kayak hati-hati jangan sampai salah berucap seperti itu. Oke, saya paham gimana rasanya, gimana apa yang Mbak Emma rasakan di posisi itu. Tentu nggak enak ya, apalagi kan pertemuan pertama gitu atau pada saat ini pasti kan ada yang nervous gitu kan untuk menyampaikan pendapat. Tapi di sini saya sangat mengapresiasi Mbak Emma, setiap kata yang Mbak Emma sampaikan, setiap kalimat yang Mbak Emma sampaikan itu sangat saya apresiasi karena Mbak Emma sudah berani untuk mengungkapkannya meskipun masih ada rasa khawatir, rasa cemas, dan cemas itu sebenarnya adalah hal yang wajar. Yang tidak wajar jika dia melebihi, ketika dia berlebihan seperti itu. Ya benar banget. Kadang ini nih kayak sekarang ini juga nih saya tuh paham kalau saya datang konsultasi ke sini itu nggak bakal dijudge sama Mbak tentang saya, tapi kayak cemas aja gitu, suka cemas ragu-ragu buat ngapain pendapat saya. Oke, saya paham karena ini itu apa ya, udah tertumpuk nih dari lama nih. Jadi Mbak Emma itu selalu cemas ya, walaupun tadi Mbak Emma bilang Mbak Emma percaya sama saya, Mbak Emma yakin kalau saya itu nggak bakalan judge apa yang Mbak Emma katakan. Ini itu terjadi karena Mbak Emma itu sudah apa ya, menanggung beban ekspektasi keluarga ayah dan ibu sejak lama yang dituntut untuk kamu harus perfect, kamu harus sempurna, kamu nggak boleh ada kekurangan. Gimana kan kita tahu manusia itu nggak bisa jauh dari yang namanya kesalahan, dari yang namanya kekurangan. Itu kita melakukan hal-hal itu. Dari konseling ini saya merasa didengar, dipahami semua. Saya merasa juga kalau kemudian saya tuh sedikit lega gitu dari konsultasi ini. Mungkin nanti saya bakal coba untuk lebih berani menyampaikan saya bersakiti pada saat saya berbicara dengan rasa saya, mungkin bakal saya coba. Justru saya di sini yang terima kasih sama Mbak Emma karena udah datang ke konseling dan juga udah berani untuk menyampaikan unek-uneknya. Makasih banget Pak, makasih banget karena udah bedain. Terus saya merasa merasa lega juga karena saya udah merasa kalau kecemasan saya ternyata bisa diatasi dengan bercerita dengan Pak Hikmah. Oke, mungkin pertemuan selanjutnya kita bisa menjadwalkan